Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olivia Mustika Putri dengan NIM 2003005 dari Prodi IKM tingkat 2 dan dosen pengampu Ibu Oktariani Dasril MKes. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sumba Barat Daya. Pengertian kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Menurut WHO pada tahun 1984, kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya diakibatkan oleh satu kendaraan yang menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian pada pemiliknya atau korban. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan di mana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cedera, ataupun kecacatan, tetapi juga dapat mengakibatkan kematian. Kecelakaan lalu lintas dan akibatnya seperti cedera, trauma, dan kematian sebenarnya dapat dicegah. Trauma kepala merupakan penyebab paling mematikan dari kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Jika tidak ada intervensi untuk mengurangi masalah ini, maka diperkirakan kecelakaan lalu lintas akan menjadi penyebab utama nomor 7 pada tahun-tahun yang akan datang. Berbagai intervensi kebijakan yang efektif dan murah sebenarnya sudah direkomendasikan untuk dijalankan di berbagai negara. Di Indonesia, kebijakan untuk mencegah dan mengurangi fenomena ini telah dilakukan pemerintah dengan menyusun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri juga sering melakukan operasi penindakan terhadap para pelanggar peraturan lalu lintas serta memberikan penyuluhan pencegahan kecelakaan lalu lintas. Namun, sejak diberlakukan kebijakan tersebut, pelanggaran lalu lintas masih banyak terjadi di jalan raya dan sebagai dampaknya banyak korban yang mengalami cedera dan kematian. Hasil riset kesehatan tahun 2018 menunjukkan bahwa proporsi kecelakaan lalu lintas di Indonesia ketika mengendarai sepeda motor sebesar 72,7% dari populasi penduduk yang mengalami cedera di jalan raya. Dari proporsi tersebut, 82,5% berasal dari golongan umur 25 sampai 34 tahun, 80,9% laki-laki, dan 73,4% terjadi di wilayah perkotaan. Berdasarkan dari Kepolisian Daerah atau Polda Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018, diketahui bahwa tren peningkatan kecelakaan lalu lintas di wilayah NTT masih tinggi dan cenderung meningkat. Pada tahun 2017, jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 131 kasus. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 62,60% menjadi 213 kasus dengan rincian 41 orang meninggal, 69 luka berat, dan luka ringan sebanyak 274 orang. Selanjutnya berdasarkan data dari Kepolisian Sektor atau Polsek Laura di Kabupaten Sumba Barat Daya, jumlah kecelakaan lalu lintas selama tahun 2018 sebanyak 113 dengan rincian 32 orang meninggal dunia, 38 orang luka berat, dan 43 orang luka ringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi umur dan jenis kelamin, proporsi terbesar responden berada pada kategori 30-34 tahun, yakni 16,1%, dan berjenis kelamin laki-laki yakni 55,7%. Sementara itu, dari segi kondisi fisik kendaraan, proporsi terbesar adalah kendaraan yang remnya tidak berfungsi, yakni
54,3%, ban yang tidak kempis dan pecah yaitu 54,3%, dan lampu kendaraan yang tidak menyala yaitu 54,3%. Dari segi kondisi jalanan saat kecelakaan, ada keseimbangan baik jalanan yang berlubang maupun yang tidak berlubang, yaitu masing-masing 50%, sedangkan dari segi kondisi pencahayaan di tempat kecelakaan didominasi oleh pencahayaan yang gelap, yaitu 52,9%. Ada 5 faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Yang pertama, faktor kesalahan manusia seperti perilaku berkendara yang melawan arus, menerobos lampu merah, melanggar rambu lalu lintas atau marka jalan, melebihi batas muatan, mengabaikan standar keselamatan. Perilaku seperti ini dipengaruhi oleh karakteristik individu, baik itu umur, jenis kelamin, pengetahuan, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu faktor pengemudi, antara lain pengemudi yang mabuk, mengantuk atau lelah, lengah atau kurang konsentrasi pada pekerjaan, dan kurang terampil. Yang ketiga, faktor jalan, yaitu lingkungan dan kondisi jalan yang rusak, berlubang, kondisi geografis, kemiringan, tikungan, tanjakan, dan turunan jalan yang membahayakan, serta lampu penerangan jalan. Yang keempat, faktor kendaraan bermotor, antara lain kelayakan jalan kendaraan bermotor, kondisi kendaraan bermotor, transmisi kendaraan bermotor, ban kendaraan, dan standar-standar keselamatan lainnya. Dan yang kelima, faktor alam antara lain yaitu seperti hujan, asap, dan kabut yang berkontribusi terhadap kejadian kecelakaan karena berpotensi mengganggu dan mengurangi jarak pandang pengemudi. Salah satu kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Nasional Lintas Waikabuba, Waingapu, Kecamatan Umbu, Ratunggai Barat, Kabupaten Sumba Tengah, NTT pada Selasa 19 Oktober 2021, yaitu menyebabkan tabrakan antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX bernomor polisi DK3680 HO dengan truk bernomor polisi ED 9211A mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Menurut dugaan sementara, kecelakaan itu terjadi akibat pengendara sepeda motor yang tidak hati-hati. Berikut adalah foto dari kejadian tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terjadi kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.